Selamat pagi, anak-anak semuanya, anak-anak kelas 6A sampai dengan kelas 6E. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA untuk tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Untuk hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Minggu-minggu yang lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemarin sudah ditutup dengan PH, penilaian harian, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk hari ini, kita akan memulai untuk mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 3 anak dengan ukuran tinggi yang berbeda-beda. Anak yang pertama dibandingkan dengan 2 anak yang lainnya, ukurannya paling pendek. Kemudian anak yang kedua, dia lebih tinggi dari anak yang pertama. Kemudian anak yang ketiga lebih tinggi daripada anak pertama dan anak yang kedua. Nah, ini menunjukkan adanya proses pertumbuhan. Ya, pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama. Fase pertumbuhan manusia dimulai atau diawali di dalam rahim seorang ibu. Jadi, pertumbuhan manusia diawali di dalam rahim seorang ibu. Pertumbuhan manusia dimulai sejak sel sperma bertemu dengan sel telur. Pertemuan tersebut membentuk zigot atau janin. Jadi adanya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu nanti akan membentuk yang namanya zigot atau janin. Kita lanjut. Pertumbuhan manusia ketika masih dalam kandungan itu nanti dibedakan atau melalui 9 bulan atau prosesnya melalui 9 bulan. Mulai bulan pertama sampai dengan bulan ke-9. Oke, kita mulai yang pertama. Ya, janin usia 1 bulan. Pada janin umur 1 bulan, bagian mulut, rahang bawah dan tenggorokan janin sedang berkembang. Ya. Kedua mata baru terlihat seperti lingkaran hitam. Sel darah di dalam tubuhnya mulai terbentuk dan sirkulasi pun mulai terjadi. Ukuran janin umur 1 bulan kurang lebih sebesar sebutir beras atau sekitar 6-7 mm. Kita lihat. Ini janin yang usianya baru 1 bulan. Ya, ini besarnya hanya sekitar butiran beras. Ya, kalau kalian lihat beras, itu 1 butir beras. Ini kalau dalam usia 1 bulan. Ya, panjangnya hanya 6-7 mm. Ini ciri-ciri janin yang usianya baru 1 bulan. Kita lanjutkan. Janin yang usianya 2 bulan. Pada awal bulan, bentuk janin usia 2 bulan rata-rata memiliki ukuran sekitar 1,5 mm. Ya, 1,5 mm. Dan pada akhir bulan ukurannya bisa mencapai 12-20 mm.
Jadi perkembangannya sangat cepat untuk yang usia 2 bulan ini. Di bulan kedua yang pertama, ini panjangnya hanya sekitar 1,5 mm. Kemudian di akhir bulan yang kedua ini bisa mencapai 12 sampai 20 mm. Meskipun masih terbilang kecil, tetapi otak, tulang belakang, jantung, otot, dan tulangnya sudah mulai berkembang. Kita lihat ini. Ya, pertumbuhan ini untuk janin yang umurnya sudah 2 bulan. Ya, berbeda sekali dengan yang umurnya baru 1 bulan tadi. Kita lanjut. Janin usia 3 bulan. Perkembangan janin 3 bulan, tepatnya pada usia 13 minggu, yaitu janin sudah memiliki panjang sekitar 7 cm. Dengan berat sekitar 25 sampai 30 gram. Ya, baru gram beratnya. Belum kilo, ya, baru gram. Pada usia ini, pada usia 3 bulan ini, testis atau ovarium janin telah berkembang. Organ kelamin luar juga sudah mulai terbentuk. Meski mama belum dapat melihat saat USG dilakukan. Jadi belum kelihatan. Walaupun ibu melihat pada saat di USG tapi belum kelihatan. Untuk usia yang 3 bulan. Ya. Jadi kalau mau melihat jenis kelamin, itu USG 3 bulan belum kelihatan. Ini gambarnya, ya. Ini gambarnya. Bentuknya sudah lebih bagus daripada untuk yang umur 2 bulan. Kita lanjut lagi. Janin yang umurnya 4 bulan. Janin sudah berbentuk bayi, tetapi ukurannya belum proporsional, ya, belum seimbang. Ya, kepalanya sangat besar, sedangkan tangan dan kakinya sangat kecil. Telinga, mata, hidung, dan mulut sudah tampak jelas. Ini lihat, ya. Jadi ukurannya belum proporsional. Kepala dengan badannya itu lebih besar kepalanya di sini, ya. Jadi ukurannya itu belum seimbang. Oke, kita lanjut. Janin usia 5 bulan. Janin ini atau usia 5 bulan ini sudah memiliki berat sekitar 453 gram dan panjangnya sudah mencapai 27 cm. Matanya mulai terbentuk, tetapi pada bagian bawah belum memiliki pigmen. Pencernaannya mulai berfungsi, sehingga janin mulai menelan cairan ketuban. Kukunya mulai tumbuh. Nah, pigmen itu apa? Pigmen adalah zat pewarna tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi pigmen itu adalah zat pewarna tubuh, ya, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Banyak atau sedikitnya pigmen mempengaruhi warna kulit seseorang. Oke, kita lihat ini bayi yang usianya 5 bulan. Ya. Bayi yang usianya sudah 5 bulan ini seperti ini. Kita lanjutkan. Janin usia 6 bulan. Ya. Berat janin sudah mencapai 600 gram. Dengan panjang sudah 30 cm. Ya, ini secara umum rata-rata. Ya. Bentuk wajah mulai jelas, termasuk alis dan kelopak mata. Janin pun sudah dapat mendengar. Ya, jadi janin sudah mulai dapat mendengar pada usia 6 bulan. Kita lihat. Ya, jadi bentuknya sudah mulai, ya, membentuk seorang bayi. Oke, kita lanjut. Janin usia 7 bulan. Perkembangan janin 7 bulan atau tepatnya pada usia 29 minggu, bayi sudah memiliki panjang sekitar 38,6
cm dengan berat sekitar 1,25 kg. Nah, pada usia ini bayi lebih aktif bergerak sehingga tendangan-tendangan kecil semakin terasa. Jadi dalam usia 7 bulan dalam kandungan bayi sudah kelihatan aktivitasnya, ya. Dia sudah menendang-nendang biasanya, menendang-nendang perut ibunya. Nah, makanya biasanya ibu yang sedang mengandung itu untuk usia yang 7 bulan itu sudah merasa kadang-kadang perutnya ditendang-nendang. Nah, ini adalah janin yang menendang-nendang. Kita lanjutkan. Janin usia 8 bulan. Kini perkembangan janin 8 bulan beratnya sekitar 2,7 kg dengan panjang sekitar 45 cm. Beratnya bertambah sekitar 28 gram per hari. Bunda atau ibu akan merasakan gerakan janin 8 bulan itu lengkap, yaitu tekanan yang lebih keras di perut bagian bawah, menandakan bahwa kepala si bayi semakin turun ke bawah. Ini gambarnya. Ini kalau sudah umur 8 bulan. Kita lanjut. Janin usia 9 bulan. Ya. Bulu pada badan janin 9 bulan di kandungan ibu akan mulai berkurang. Bayi akan mulai mengeluarkan hormon yang disebut kortison yang membantu mematangkan organ pernapasan. Panjang bayi mencapai 67 sampai 76 cm dan beratnya sudah mencapai 3 kg. Pada periode ini, pada usia 9 bulan ini, bayi sudah siap lahir karena organ tubuhnya sudah matang sehingga dapat bekerja sendiri. Maksudnya bekerja sendiri sudah normal untuk bisa lahir ke dunia. Ini gambar. Ini ya. Ini untuk bayi yang umurnya sudah 9 bulan atau di sini 33 sampai 36 minggu. Ini sudah siap lahir. Ini adalah perkembangan janin di dalam rahim ibu, ya. Mulai bulan pertama sampai bulan ke-9, ya, sampai mau dilahirkan. Oke, kita lanjutkan. Pertumbuhan manusia dari bayi menjadi dewasa itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap. Nah, kalau untuk bayi menjadi dewasa itu juga ada tahapan-tahapannya. Seperti tadi, ya, janin dalam kandungan ibu ada tahapan-tahapannya. Bulan pertama, bulan kedua sampai dengan bulan ke-9. Nah, sekarang sama. Setelah di luar, ya, setelah lahir bayi sampai menjadi dewasa itu juga melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi itu adalah masa sejak lahir sampai usia 2 tahun. Jadi mulai dari 0 tahun sampai usia 2 tahun itu masih disebut sebagai bayi. Ya. Ini bentuknya. Ini gambarnya, ya, gambar bayi. Ini usia mulai 0 tahun sampai dengan 2 tahun itu disebut bayi. Tahap yang kedua adalah masa balita. Ya. Sejak usia 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, itu balita itu adalah sejak usia 2 tahun sampai 5 tahun. Balita itu kebalikan dari bawah 5 tahun. Jadi kalau anak-anak yang umurnya masih di bawah 5 tahun, itu masih disebut sebagai balita atau bawah 5 tahun. Ini gambar. Lanjut. Masa anak-anak. Masa anak-anak itu usianya sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. Ya. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun itu masih disebut sebagai masa anak-anak. Ini masa anak-anak. Ya. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Itu masih anak-anak. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja itu umurnya sekitar 10 tahun sampai dengan 17 tahun itu adalah masa remaja. Ini gambarnya. Jadi anak usia berumur 10 tahun sampai 17 tahun itu disebut sebagai masa remaja. Masa yang terakhir adalah masa dewasa. Ya, dengan umur sekitar 17 tahun sampai 20 tahun ke atas itu disebut sebagai masa dewasa. Ya. Nah, Pak Guru itu sudah disebut sebagai masa dewasa karena umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Selanjutnya usia anak SD kelas 6 itu antara 11 sampai 13 tahun. Perkembangan tubuh sesungguhnya mau menyiapkan anak-anak menjadi seorang ayah dan ibu. Dengan bau yang lebar, laki-laki siap untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kemudian, bagi seorang ibu, pinggul yang lebar memungkinkan perempuan melahirkan anak. Demikian pula dengan membesarnya payudara itu untuk menyusui anak yang dilahirkan. Bagian tubuh manusia yang berhubungan dengan kelahiran anak disebut dengan alat reproduksi. Oke, materi untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Ini untuk materi tema yang kedua ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik ya. Untuk selanjutnya nanti siang akan ada e-learning. Jadi silakan nanti dipahami dulu materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian setelah kalian paham, sudah kalian jelas, kalian bisa baca-baca lagi materi yang Pak Guru berikan. Silakan kalian kerjakan e-learning dengan baik. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan untuk pelajaran IPA hari ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap belajar yang rajin. Terima kasih.